Kami sebagai rakyat sangat membutuhkan pupuk untuk tanaman padi kami. Maka dari itu tolonglah kami. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ini padi yang sudah berapa bulan, Pak? Hampir 1,5 bulan ini. 1,5 bulan, Pak ya. Berarti tanaman baru masih, Pak ya. Yang katanya gagal panen itu mana, Pak, padinya? Ya ini semua. Oh, ini gagal, Pak? Iya, dari itulah, dari ujung kampung itu sampai Bandar Tulung. Termasuk punya sawah Bapak ini gagal panen. Iya, Nah, ini yang belum sudah tanam balik apa belum, Pak? udah tanam balik ini. Oh, ditanam balik. Oh, gitu, Pak ya. Jadi ini masa penyemprotan, Pak ya? Iya, ini karena rusak nih ini. Oh, ini udah rusak juga, Pak? Udah, ini udah rusak ini. Oh, sudah rusak, Pak ya? Nah, ini nyemprot rumput lah ini. Iya, iya. Jadi berarti ini sawahnya sudah rusak dan Bapak tidak menghasilkan panen lah pada tahun ini. Enggak. Waduh. 30 rantai lah ini. 30 rantai, Pak ya? Cuma satu butir aja enggak. Waduh. Kendalanya apa, Pak, mangka terjadi? Tikus. Berapa tikus, Pak? Nah, Tikus, Pak ya. iya, kalau hama lainnya bisa diatasi. Oh, itu dia ya, Pak ya. Jadi kalau bibit, Pak? Bibit ya bibit beli lah. Iya, maksudnya bibit yang biasa dipakai atau sudah bertukar. 32. Oh, ini 32. Ini bibit 32, Pak ya. Yang biasa Bapak pakai bibitnya bibit apa, Pak? Nggak bisa ditentukan. Oh, nggak bisa ditentukan, Pak ya? Kadang-kadang 32, kadang-kadang liun, kadang Oh. 4 itu. Oh, gitu, Pak ya. Nggak bisa harus ini gitu. Nggak bisa, Pak ya? Iya. Harus berganti tetap dia, Pak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kami setelah ketemu dengan Bapak, Iya. nanti ada program dari pemerintah dijembati oleh HKTI untuk petani. Mudah-mudahan ke depan petani Bapak bergabung kepada HKTI ini, Bapak akan dimudahkan secara pupuk, ya kan? Apapun nanti kebutuhan petani akan dijembati oleh HKTI tadi. Jadi ya nanti Bapak, kami harap kalau ada undangan dapat hadir ke kantornya, karena kantornya nggak jauh dari sini, di bandar ini, Pematang Bandar ini juga, supaya dapat lebih luas pengalaman cara bertanam padi. Begitu aja, Pak, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih, Pak, kami melanjutkan perjalanan kami kembali, Pak ya. Iya, iya. Ya. Kita sekarang nih di lokasi pertanian sawah padi ya. Ini sudah gagal total ini. Nah, ini ada yang dimakan tikus, ada yang akarnya rusak ya. Iya. Ini akarnya rusak ini. Kok busuk? Ya.
Mudah-mudahan kami minta perhatian pemerintah kepada petani. HKTI bisa menjadi jembatan bagi pemerintah atau petani supaya kita bisa membantu mereka. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita sama-sama. Jagung Bapak ini yang kelihatannya sudah tidak berhasil, dia kemungkinan gagal panen. Namun dengan keringatnya yang bercucuran, dia tidak putus asa, tetap terus membersihkan dan menggaruk batang-batang jagung ini. Dia mengharapkan demi butir jagung yang sudah tidak jadi ini, dia dapat mengharapkan apa yang bisa dibuatnya lagi ke depan. Karena pupuk-pupuk pun di daerah sini agak sulit. Kemungkinan kita bisa bertanya pada Bapak ini. Itulah masalahnya sekarang ini. Mana lagi? Tidak bagus tuh jadi kita. Bapak pun udah letih terus kerja. Oh Pak, Ya, ini. ini makanannya Pak. Oh, udah datang makanannya. Iya. Nah, kebetulan ini lapar sudah ini. Setengah hari. Gitulah Pak ala kadarnya. Ya biasa lah. Nah, inilah hasil padi apa kita ini. Jagung yang kurang bagus nampaknya karena kurang pupuk. Tahu kita pupuk pun nggak ada payah dianu pupuk. Biasanya kita pakai urea kan. Iya. Nah, biasanya ini. Udah kalau gitu makan dulu aku ya. Ya Pak. Makan dulu. Ini jagung Bapak ini sepertinya kurang produktif Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya Pak? Iya, pertama Pak, barangkali jelasnya karena kurang pupuk Pak. Kurang pupuk Pak ya. Iya. Nah, biasanya pupuk apa yang Bapak pakai? Biasanya kita NPK atau urea Pak. Oh, itu Pak ya. Tapi lebih dominan urea supaya perkembangannya bagus Pak. Oh, tapi Pertumbuhannya. kali ini seperti jagung seperti ini, apakah ini berhasil atau gagal Pak? Gagal Pak. Gagal Pak ya. Gagal Oh. total ini. Makanya kami mau buka ini Pak seperti Iya, ini. Nah, dia tidak ada ini karena kurang pupuk Pak. Kurang pupuk. Apakah pupuknya terlalu sedikit atau bagaimana Pak? Karena- Apakah tiadaan pupuk? Ketiadaan pupuk. Oh, begitu Pak ya. Adapun pupuk setan itu terlalu mahal, ya kami Iya. nggak mampu Pak. Oh, begitu Pak ya. Ya, bagaimana Pak nanti kebetulan kita ini di sini mau mengenalkan sama Bapak sebuah wadah untuk mendukung para petani yang ada di desa sini. Nah, nanti kalau bisa selesai di sini Bapak boleh datang ke tempat kelompok tani Bapak untuk berbincang-bincang dan mendengarkannya dari Bapak peneliti pertanian. Nah, perkebunan ini. Iya, Jadi Pak, iya, Pak. mungkin dapat lebih bagaimana bibit yang terbaik untuk Bapak. Mungkin ini bibitnya mungkin kurang bagus ini Pak. Nah, Bapak buat. Jadi dengan ada penelitian itu nanti Bapak bisa dapat ilmu sedikit, bisa dimanfaatkan di ladang Bapak ini dan Bapak mudah-mudahan akan berhasil ke depannya. Sebagai tambahan lagi Pak, Iya. ini bulir biasanya kalau dia kurang pupuk cukup Pak, dia nggak seperti ini. Oh, gitu Pak ya. Ya, Nah, ini hasilnya menjadi seperti ini dia Pak. ya, ya. Nah, Wah, itu dia karena kurang pupuk kurang ya, Pak. pupuk Pak, kurang pupuk. Oke Pak, kalau gitu Bapak lanjutkan pekerjaan. Ya. Kami biar dulu ke sana, nanti Bapak datang menyusul. Ya, Kami Pak. mengharapkan Pak ya. Ya. Mana Joy? Iya. Sini dulu Joy. Kenapa tuh Joy? Mana kabarmu?
bergabung di HKTI kan, dari HKTI lah kami dapat pupuk itu gitu. Kalian lagi ngapain? Inilah lagi berbincang-bincang masalah hasil panen orang tua kan. Nanti kita biar orang tua kita kumpul di seberang sawah sana gitu. Iya lah Joy, biar lebih meningkat kan panen orang tua kita. Baca sama meningkat lah gitu lah ya kan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tamu kita sudah datang, marilah kita sambut. Bapak, ibu-ibu sehat. Ibu-ibu, Siap. perkenalkan saya dari Ketua HKTI Kabupaten Simalungun. Kita disambut dengan tamu dari Wakil Ketua HKTI Sumatera Utara, Bang Fadli Sabina, dan Sekretaris Bang Muansa, dan ada juga kedatangan dari Bang Sumut, Bang Irwansa, dan Pak Regar dari Babin Katitmas dan dari Optaker. Di sini kalau ibu-ibu ingin bertanya tentang masalah pertanian dan pupuk yang langka sekarang, ya ibu ngomong saja kepada langsung kita serahkan kepada Wakil Ketua HKTI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini pertemukan Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan tamu bapak-bapak sekalian dari HKTI, yaitu langsung dari Sumatera Utara. Mungkin di sini kami bersyukur juga bertemu dengan bapak-bapak sekalian karena sekaligus memperhatikan kami yaitu dalam bidang pertanian, di mana keluhan selama ini kami memang pupuk lapak yang kami keluhkan, sehingga hasil panen-panen kami selama ini begitu merosot lapak karena di mana memang perekonomian pun agak sulit dan begitu juga pupuk yang langka. Jadi sehingga terpaksa kami beli pupuk-pupuk yang agak tinggi harganya, Pak. Sementara sesuai dengan pupuk itu hasil panen pun Pak kurang begitu memadai juga Pak. Jadi begitulah Pak keluhan kami pertanian di Pematang Bandar ini Pak. Hanya demikian kurasa Pak keluhan kami agar bapak-bapak sekalian memperhatikan kami. Oke, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Bantar Bandar. Kecamatan Bandar. Desa Bandar Manis. Desa Bandar Manis. Jadi persoalan pupuk ini, kelangkaan pupuk, khususnya pupuk subsidi ya, ini terjadi secara nasional. Jangan pula kita serta-merta menyalahkan Pemkab atau pihak kecamatan, ya karena ini persoalannya pupuk subsidi ini persoalan secara nasional yang dikelola oleh anggaran negara kita. Jadi saat ini kondisi pupuk, ketersediaan pupuk subsidi hanya sekitar kurang lebih 30%. Jadi 70% lagi ini memang tidak tersedia, sehingga inilah yang menjadi persoalan yang kita sebut hari ini kelangkaan. Dengan kondisi kelangkaan pupuk subsidi yang ada beredar di tengah masyarakat kita, maka petani ketika masuk musim tanam akan mengambil pupuk non subsidi. Dengan proses permintaan yang cukup tinggi, maka terjadi lonjakan harga. Itu yang kami lihat kondisinya. Sehingga kita sebagai organisasi masyarakat, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dengan didampingi oleh organisasi sayap pemuda HKTI, yakni Pemuda Tani Indonesia, kita ada menyalurkan program dengan bersinergi dengan banyak pihak. Di antaranya pihak perbankan, ada juga pihak asuransi yang menggaransi jaminan risiko dari kegagalan panen dari petani. Kita ada program yang kita sebut dengan program peningkatan kesejahteraan petani. Nah, jadi istilah kesejahteraan petani ini bukan istilah muluk-muluk. Kami melihat
ketika kita turun ke masyarakat, kita turun ketemu dengan banyak petani, melihat perkembangan produksi usaha tani yang dilakukan, baik itu padi ataupun jagung dan lain sebagainya, kita lihat kenapa ini tidak bertumbuh dengan baik atau pertumbuhan produktivitasnya rendah. Nah, jawabannya karena persoalan pupuk. Begitu ditanya pupuk, ketika pupuk ada, ujung-ujungnya yang bermasalah adalah uang. Sehingga uang ini kita kedepankan atau permodalan ini kita kedepankan, makanya kita gandenglah pihak Bank Sumut. Jadi permodalan ini bukan serta-merta yang diberikan kepada petani itu hanya sebatas uang segar, tetapi karena kebutuhan yang paling utama adalah pupuk dan yang kedua adalah pestisida, kemudian herbisida, benih, kemudian ada modal kerja, ada modal bagaimana menanam, perawatan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita berikan. Selanjutnya kita akan lakukan pendampingan, ada penyuluhan agar proses budidaya yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu petani dapat berjalan dengan baik. Bagaimana penanganan hamanya, bagaimana penanganan penyakitnya. Kemudian juga kita ketika terjadi gagal panen, kita sudah menyiapkan asuransi dengan menggandeng asuransi Jasindo yang punya yang bagian dari BUMN negara juga. Kemudian kita juga di akhir menggandeng yang namanya penampung atau off-taker kita sebut dalam kerjasama kita dengan para pihak, baik itu pihak perbankan, kemudian ada asuransi, dan kita juga menggandeng yang menampung hasil panen petani. Sehingga posisi tawar harga produk yang dihasilkan petani, misalnya jagung ataupun padi, ketika panen itu ada standarisasi harganya yang pastinya menguntungkan buat semua pihak, menguntungkan buat petani, menguntungkan juga buat si pedagang atau si pengusaha dari penampung ini. Dan kita juga melakukan kerjasama dengan pihak yang menyiapkan pupuk, menyiapkan pestisida tadi di awal dengan bentuk berupa modal tadi itu. Nah, sehingga dengan dikoordinir pembelian pupuk, kemudian benih, bibit, herbisida, pestisida dan sebagainya, ini akan jauh lebih murah. Yang hari ini misalnya harga pupuk NPK bisa mencapai 600 sampai 700. Bahkan ada di suatu daerah bisa sampai 800.000. Ini kan sangat memprihatinkan. Maka dengan kita buat pengelompokan seperti ini, nah kalau istilah nanti dengan perbankan dengan Bank Sumut namanya kur klaster. Dan bunganya sangat rendah sekali, hanya 6% per tahun. Sangat rendah sekali. Dan ini tanpa agunan, nanti akan dijelaskan oleh pihak Bank Sumut. Jadi intinya program ini bagaimana kami sebagai organisasi masyarakat menggandeng para pihak untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Memang ini program baru kita rintis 2 tahun belakangan ini dan sudah berjalan hampir 5 musim tanam di Kabupaten Langkat, dan di Asahan itu sudah 2 musim tanam, dan beberapa daerah kabupaten kota lainnya itu sudah berjalan 1 musim tanam. Dan di Simalungun belum. Harapan kita di kabupaten ini segera bisa berjalan sehingga persoalan-persoalan yang diderita atau yang dialami oleh petani kita ini bisa dapat diatasi. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan program yang dijalankan atau yang diluncurkan oleh HKTI Sumatera Utara dan disambut baik oleh HKTI Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani sebagaimana tadi judul programnya adalah program peningkatan kesejahteraan petani, dan mudah-mudahan petani dapat lebih sejahtera. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pihak Bank Sumut bagaimana mekanismenya secara singkat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus HKTI Provinsi Sumatera Utara, pengurus HKTI Kabupaten Simalungun, dan bapak-bapak ibu petani di Kecamatan Pematang Bandar. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pengurus HKTI Sumatera Utara tadi, Bank Sumut siap membantu dari segi permodalan karena memang sudah ada MOU antara HKTI, Bank Sumut, Jasindo, dan off-taker. Jadi perlu kami jelaskan di sini, kami di sini bank selaku penyedia dana. Bank bekerja secara profesional untuk menyediakan dana kepada para petani yang telah direkomendasikan oleh HKTI. Jadi sifatnya bank hanya penyedia dana. Jadi permasalahan saat ini kenapa di masyarakat banyak istilah kredit yang gagal petani itu karena hanya satu permasalahannya,
kredit itu tidak tepat sasaran. Jadi melalui program dengan HKTI ini nanti semua dana kredit yang kami salurkan kepada Bapak Ibu itu dalam bentuk barang, atau nanti untuk modal kerjanya, untuk traktor apa segala macam nanti kita perhitungkan. Yang paling penting adalah dari usaha itu, kalau kami analisa selama ini adalah pemasaran. Tadi sudah dijelaskan dari pihak HKTI bahwa sudah ada off-taker yang menampung hasil pertanian. Jadi itu sudah sangat membantu. Dari segi perbankan itu sudah sangat membantu. Kami juga berterima kasih kepada HKTI telah menjembatani, artinya telah menjadi penghubung kami ke Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin jarak kita sudah jauh ya Bu ya, karena Ibu pun enggan datang ke kantor, kami pun enggan datang ke lapangan seperti ini. Tapi dengan adanya HKTI, kita terjadi sinergi antara perbankan, HKTI, petani. Jadi nanti yang katanya petani sejahtera mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi Bapak Ibu tinggal bekerja saja. Modalnya sudah ada, bibitnya sudah ada, penampungnya sudah ada. Dan didampingi lagi Pak? Dan ada pendampingnya lagi. Nah, sudah kurang apa lagi. Jadi kita terima kasih kepada HKTI. Dan mudah-mudahan ini program ini dapat berjalan di Kabupaten Simalungun. Adanya sinergi ini membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi petani. Mungkin itu saja dari saya. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi masyarakat cukup prihatin dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan persoalan pupuk, ini perlu kami sampaikan, ini perlu kami informasikan bahwasanya persoalan pupuk ini bukan hanya persoalan di Kabupaten Simalungun, terlebih di Kecamatan Bandar Masilam ini. Jadi persoalan pupuk ini sudah menjadi persoalan nasional. Ya. Mudah-mudahan pengarahan yang kita buat bisa dilaksanakan di kelompok tani ya Bu ya. Petani bukan petugasnya, petani ya. Mudah-mudahan mau jadi petani juga. Camat, tadi kita sudah arti kata sosialisasi kepada petani-petani, dan petani-petani tadi ada suatu kendala di pertanian mereka lah. Mereka itu terkendalanya masalah pupuk, dan solusinya kami tadi ada dari HKTI Kabupaten Simalungun melakukan pinjaman tanpa anggunan seperti dana kur seperti pertolongan arti kata apabila berkenan ikut bersama dengan HKTI, beliau dengan syaratnya KK, KTP dan surat nikah. Apabila terrealisasi nanti beliau pinjaman tersebut, akanlah diadakan nanti pinjaman seperti pupuk, racun, jonder, semualah yang keperluan di pertanian itu. Selain tenaga orang itu kita biayai, dan hasilnya kita ambil dengan harga melebihi harga pasaran. Itu saja saat dari kami Pak Camat. Ya, kalau Pak Camat ada lagi komentar atau dari pemerintahan, tolong Pak Camat berkata saran. Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua HKTI. Kita selaku pemerintah Kecamatan Bandar pada prinsipnya sangat mendukung program daripada HKTI. Pematang Bandar hampir dikatakan mayoritas adalah pertanian persawahan. Kalau masalah keluhan, ini salah satu persoalan yang ada di masyarakat petani. Kita punya kelompok tani, boleh dibilang adalah kelompok tani aktif. Dan petani kita, petani persawahan, salah satunya masalahnya adalah masalah pupuk. Pupuk subsidi boleh dikatakan adalah setelah pertanian Pak, bukan langka tetapi adalah
jatah yang terbatas. Itu istilah LPLK. Artinya tidak semua kelompok tani mendapatkan pupuk subsidi. Kenapa? Karena di pupuk subsidi itu harus kelompok tani yang sudah berlegalitas hukum, termasuk yang sudah dinotariskan. Sementara kelompok tani kita masih ada kelompok tani yang terbentuk tanpa notaris. Di situ kadang-kadang bermasalah. Dan yang kedua, kelompok tani kita juga harus dia artinya terdaftar di Forwil Pertanian. Nah, Forwil Pertanian terus menentri data semua kelompok tani terpusat. Terkadang karena sistem, maka ada kelompok tani kita yang tidak dapat subsidi. Sementara kita kemarin itu sudah membicarakan dengan pihak pertanian, tapi solusinya belum dapat. Yang pasti akan kita berjuangkan pusat. Nah, peranan HKTI dengan saat ini, saya sangat berterima kasih Pak, karena HKTI tadi sudah memberikan salah satu kemudahan buat petani dengan memberikan modal mulai dari bibit sampai ke racun. Bahkan juga Pak HKTI tadi menyatakan bahwa kita akan memperjuangkan subsidi pupuk. Sangat berterima kasih sekali lagi Pak Ketua HKTI. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ketua HKTI di Kecamatan Bandar, maka kelompok tani kita akan jaya dan sukses. Petani kita di Kecamatan Bandar. Itu yang saya sampaikan. Lain kali kita berpanjang Pak Ketua, dan saya Pak Presiden siap mendukung. Kapanpun Ketua HKTI meminta saya berkaitan dengan kelompok tani, maka kita akan hadir di tengah-tengah pertanian. Amin. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan Pak.